Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu jamaah kajian salat subuh di Masjid Baitul Ma'mur rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dalam kitab Akhlakun Nabi, ya, akhlaknya Nabi wa adabuhu, dan adabnya. Ini sebenarnya masih ya, yang saya kira dulu satu pertemuan, ternyata ini sudah yang ketiga, ya. Jadi belum selesai, kita masih melanjutkan. Yang sebelumnya terakhir kita membahas tentang ya hadis ini, ya, yang ke-12 diceritakan bahwa sesungguhnya ya dari Aisyah atau Hisham bin Urwah, ada seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kemudian bertanya kepada beliau, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, bagaimanakah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di rumahnya. Maka Aisyah mengatakan, kana ya'malu ka'amalin ahadikum fi baitihi, Rasulullah itu ya beramal sebagaimana kalian beramal, atau salah seorang dari kalian beramal pada rumah-rumah kalian. Yakhitu thawbahu, kadang-kadang beliau sallallahu alaihi wasallam itu menjahit pakaiannya. Wa yuhsifu ni'lahu, beliau juga memperbaiki sendalnya. Nah, ini kemarin sudah kita sampaikan penjelasannya bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis ini ada banyak faedah yang bisa kita ambil, ya, menggambarkan bahwa beliau adalah seorang manusia sama seperti kita. Artinya ini sangat mungkin kemudian untuk kita contoh, ya, yang beliau ketika di rumah tadi kemudian tidak segan-segan, tidak sungkan-sungkan juga untuk terlibat dalam urusan pekerjaan dalam rumah meskipun laki-laki. Jadi tidak benar kalau kemudian dikatakan bahwa urusan dalam rumah itu murni hanya urusan perempuan, ya. Ini ibu-ibu senang, Bu, ya. Jadi, Bu, ternyata saya coba cari-cari dalil, ya. Saya tidak ketemu satupun dalil bahwa nyapu rumah, ngepel rumah, masak, ya, apalagi, Bu, kerjaannya, Bu, nyuci, nyetrika, itu adalah kewajiban dari istri. Nah, saya cari-cari itu dalil, itu tidak ada perintah misalnya wahai para istri, nah, nyapulah di rumah, bersihkan rumah, tidak ada itu, ya. Jadi apa namanya, istri itu ternyata dalilnya ya tidak ada perintah untuk nyapu, perintah untuk ngepel, perintah untuk nyuci, perintah untuk masak. Nah, ibu-ibu itu bebas dari semua perintah itu. Yang saya ketemu cuman satu perintahnya, taat pada suami. Nah, jadi kalau suami suruh ngepel, pokoknya saya taunya rumah bersih, nah, itu berarti ibu wajib itu, Bu, rumahnya wajib bersih, ya, disapu ya pel. Oh, pakaiannya itu saya pengen pakaian yang bersih, yang rapi, ya, berarti ibu wajib untuk, ya, gimana cara, berarti kalau tidak ada pembantu ya berarti ya nyuci dan nyetrika. Nah, jadi tidak Bu, ya, apa namanya, dalil nyapu tidak ada. Tapi ketika suami minta untuk rumahnya bersih, maka istri itu wajib untuk nyapu. Nah, tapi ini bukan kemudian berarti seorang suami mendominasi dalam rumah tangga tadi, ya, istri dijadikan seperti ya pembantu, bukan, ya. Justru seorang suami dia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk istrinya. Ya, memang masing-masing orang itu punya kondisi yang berbeda. Ada mungkin ya seorang suami ya bisa tadi mungkin misalnya cari rewang, dibantu kemudian pekerjaan dari istri tadi. Nah, itu ada yang bisa seperti itu. Tapi memang ada kemudian ya suami-suami yang mungkin kondisinya tidak memungkinkan, ya, tidak mungkin untuk ya mengeluarkan biaya misalnya untuk rewang, maka saat itu perlu ada saling pengertian antara suami dan istri. Istri jangan menuntut yang lebih dari suami. Suami pun kemudian kalau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibantu, maka juga berusaha untuk meringankan beban dari istri. Itu yang dituntutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya dalam pertemuan sebelumnya kita sudah
ya singgung ini ya. Rasulullah mengatakan khairukum khairukum li ahli. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik untuk keluargamu. Ya. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang di hadapan orang lain kayaknya kita baik, tapi dengan keluarga sendiri kita ini ternyata misalnya sikapnya kasar, sikapnya keras. Oh, dengan orang lain, teman-teman kerja, ayo kita makan, traktir di mana gitu ya, makan di restoran atau apa. Wah, ternyata anak dan istrinya itu mungkin setahun sekali itu belum tentu diajak ke warung misalnya ya, atau mungkin diajak jalan-jalan. Ini berarti bukan ya orang yang betul-betul baik. Orang yang betul-betul baik, dia akan baik dengan siapapun, apalagi dengan anak dan istrinya, dengan keluarganya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, yang beliau kalau kita ketahui tidak hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan terbaik ya dari sisi zahirnya, tapi juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Misalnya ya kita sudah kisahkan bagaimana Rasulullah SAW beliau itu ya sangat romantis dengan istrinya, yaitu Aisyah misalnya ya, panggilannya ya kita tahu Aisyah itu kemudian jarang dipanggil ya Aish misalnya atau ya Aisyah, tapi dipanggil dengan panggilan kesayangan yang paling disenangi oleh istrinya, yaitu ya Humairah ya, atau kadang-kadang sebagai ikhtiram kepada bapaknya dikatakan ya Ibnatus Siddiq, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bapak-bapak kan tentu ya, atau ibu-ibu juga begitu sebenarnya. Ini kan adab dalam berumah tangga, itu tahu mana panggilan yang paling disenangi oleh pasangannya masing-masing, maka kita panggil pasangan kita tadi itu dengan panggilan yang dia senangi ya. Kalau Rasulullah memanggil Aisyah misalnya wahai yang wajahnya kemerah-merahan ya. Dalam masalah minum kita juga sudah sampaikan ya, Aisyah menceritakan bahkan kalau kita minum, kata Aisyah, kadang-kadang kita itu minum pada tempat yang sama ya. Jadi wa kanat idza syarabat minal ina'i a'akhadhahu ya, wa idza syarabtu minal ina', kalau aku minum pada suatu gelas maka akhadhahu, Rasulullah kadang ambil gelas tadi, fa wada'a fammahu fi mawdi' ya fammaha wa syarabah, maka beliau tadi minum misalnya kalau gelasnya kan bulat begitu ya, maka ternyata yang dikenakan bibirnya Rasulullah itu adalah pada bagian yang tadi diminum oleh Aisyah ya. Ini bentuk romantis beliau ya. Bahkan kadang-kadang apa namanya dikatakan wa yaqra'ul Qur'an wa ra'suhu fi hajariha, kadang-kadang ya mungkin kan capek Rasulullah, beliau rebahan, sambil rebahan di kakinya Aisyah, maka beliau sambil membaca Al-Qur'an ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian juga kadang-kadang, saya tidak tahu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ini pernah tidak seperti ini begitu ya. Jadi Rasulullah dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dalam beberapa safar kami ya. Jadi Rasulullah kalau keluar mungkin dalam peperangan atau acara kemana, beliau itu kadang mengundi istrinya ya. Maka ya artinya beliau pergi apalagi dalam waktu yang lama, itu diajak istrinya ya, diajak istrinya ya, sekalian mungkin juga biar istri tidak kemudian cuman sekedar di rumah, ada kesempatan untuk jalan-jalan ya. Jadi suaminya bolak-balik masuk ya, mungkin acara di sana sini, wah, nginap hotel dari bintang berapa sampai yang paling tinggi pun itu sudah pernah misalnya, wah istrinya itu baru sekedar lihat dari luar ya. Nah, kalau memungkinkan ya sekali-kali mungkin diajak istri tadi, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah ketika beliau mengajak Aisyah ya, maka apa kata Aisyah, wa ana jariyah lam ahmalul lahm, saat itu aku masih gadis yang apa namanya belum gemuk ya, belum banyak dagingnya, maka walam abdan ya, badanku belum gemuk, maka saat itu ya kami pun lomba berlari, maka ternyata apa, hatta asa bika fasabaka ya, aku pun kemudian memenangkan perlombaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang lomba, ayo lomba lari ya, Aisyah yang menang. Tapi suatu saat
ketika kami keluar, kata Aisyah, dan saat itu hamaltul laham. Kadang istri tadi kan ya setelah bertambah usia, ini juga harus dipahami ya, tidak semua ya istri tadi itu ya bisa seperti halnya ya ketika masih muda dulu ya. Jadi ada ya istri-istri akhirnya yang lebih gemuk misalnya ya, yang jelas berubahlah secara fisik tadi dibandingkan dengan sebelumnya. Maka kami pun, kata Aisyah, berlomba dengan Rasulullah itu untuk berlari, akhirnya Rasulullah pun mengalahkanku ya. Jadi itu terjadi pada diri Rasulullah SAW. Sebenarnya substansinya adalah bukan pada lomba larinya, tapi adalah bagaimana beliau melakukan hal-hal yang disenangi oleh istrinya ya, membuat istrinya tadi itu senang ya. Karena bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, apalagi Aisyah tadi, beliau katakan inna fadlal Aisyah 'ala nisa ka fadlit tharid 'ala sa'irit ta'am. Sesungguhnya keutamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain itu seperti tharid 'ala sa'irit ta'am. Tharid ini makanan yang enak di Arab sana ya, saya tidak tahu, saya belum pernah tahu ya tharid itu makanan seperti apa. Cuman katanya makannya itu dari tepung, kemudian tepung itu dicampur ada dagingnya ya, kemudian pengolahannya seperti apa wallahu alam ya, saya belum tahu. Cuman ini menggambarkan bahwa ya Aisyah itu adalah wanita yang sangat utama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu ya bukan hanya dengan Aisyah, dengan istri-istrinya, semua istri yang beliau miliki, maka beliau itu tahu karakternya ya. Jadi jangan sampai ada ya orang sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, apalagi mungkin sampai lebih, itu sampai kemudian tidak kenal karakter dari istrinya atau dari suaminya. Jadi pasangan kita itu harus tahu kita. Oh, kalau dia tidak senang, ini gimana sikapnya? Oh, kalau dia sudah diam, dari raut wajahnya saja, mungkin dari gerak badannya saja, lirikan matanya, kita seharusnya sudah tahu, wah ini pasangan saya tidak senang. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai kata beliau, wahai Aisyah, aku itu tahu, inni la'alamu idza kunti anni radiyah. Aku tahu kapan engkau itu dalam keadaan redha denganku. Wa idza kunti alayya ghadbah. Dan aku juga tahu kapan engkau sedang tidak senang denganku. Jadi kita tahu pasangan tadi. Sehingga apa? Kalau sudah tahu secara gerak badan, mimik wajah saja, tidak perlu kemudian keluar ada ucapan-ucapan yang ya keras, ucapan yang kasar, sampai mungkin dalam rumah tadi ada pertengkaran. Bahkan naudzubillah, misalnya ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, itu anak-anak sampai mendengar ya. Jadi usahakan ya, termasuk ilmu psikologi modern sekarang pun kan ya, mereka menyampaikan kalau ada misalnya ya perbedaan pendapat, kadang-kadang namanya dalam keluarga kan ada yang ya kita berbeda ya paham, ada selisih paham tentang suatu persoalan, maka diselesaikan antara suami dan istri tadi. Kalau perlu itu tanpa keluar dari kamar tadi. Maksudnya ya tidak perlu anak-anak sudah keluar dengan anak-anak ya sudah, seakan-akan tidak ada apa-apa. Ya itu yang dituntutkan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, aku tahu engkau kalau sedang marah denganku ya, dan aku tahu kapan engkau sedang redha denganku. Sampai Aisyah mengatakan ya, min aina ta'rifu dzalika, dari mana engkau tahu kalau aku sedang marah, aku sedang redha? Kata Rasulullah, amma idza kunti anni radiyan atau radiyatan, kalau engkau kepadaku itu dalam keadaan redha, fa innaki taqulin, maka engkau mengatakan la wa rabbi Muhammad. Kadang kan enggak sama paham, oh enggak, demi Rabb Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Wa idza kunti ghadbah, tapi ketika misalnya perbedaan tadi membuat wah kayaknya enggak enak itu, maka engkau mengatakan fakulti la wa rabbi Ibrahim, tidak, demi Rabbnya Ibrahim. Aisyah tidak kasih tahu sebelumnya, cuman Aisyah memang sengaja kalau sedang redha nyebut Rabb Muhammad meskipun beda pendapat, tapi kalau sudah ya ada kayaknya di hati wis tidak cocok lah, itu dengan menyebut nama Ibrahim. Maka qalat qultu, ya Aisyah mengatakan, aku pun mengatakan, ajal, betul, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, ma'ahjuru illa ismak, tidak ada yang bisa aku jauhkan dari dirimu kecuali hanya
namamu. Maksudnya tidak ada, aku tidak bisa jauh dari engkau wahai Rasulullah. Kalaupun aku tidak redha dengan engkau, maka ya sudah, sementara aku tidak menyebut namamu, itu saja. Tapi kalau sampai kemudian marah, ya, sampai keluar ucapan yang keras, apalagi sampai ada piring terbang begitu Bu ya, nah, itu tidak ada itu. Dan itu ya karakter atau adab yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW itu dan Aisyah, ya, istri beliau. Dan bukan hanya dengan Aisyah, ya. Aisyah juga kan pernah, kan mungkin semua pernah mendengar kan kisahnya bagaimana ketika ada para sahabat sedang datang ke rumahnya Aisyah, ya. Saat itu karena ada para sahabat datang di rumah Aisyah, Hafsah mungkin sedang punya makanan, maka oleh Hafsah ini adalah putrinya Umar bin Khattab, ya. Aisyah putrinya Abu Bakar, ini sama-sama sahabat mulia yang dekat dengan Rasulullah. Oleh Hafsah mungkin ada makanan, kelihatan wah ada tamu, ya sudah diambilkan makanan, dibawakan makanan dari rumah, diberikan kepada tamu. Ternyata Aisyah itu tidak redha, ini kan jatah tempatku, ya, kenapa kemudian, ya, ternyata kok malah masuk makanan dari luar, ya. Singkat cerita, ya, apa, tempat makanan dia ambil kemudian dijatuhkan, ya, dan ketika jatuh, ya, kelihatan oleh para sahabat, ya, wah ini kayaknya ada apa ini. Nah, saya tidak tahu kalau bapak misalnya begitu, oh sedang ada tamu, nah, kok kayaknya istrinya protes. Nah, bisa berubah wajah kita, kadang mungkin bisa berubah, ya Pak, ya, merasa wah ini kok tidak tahu, ya, sedang ada tamu, gimana ini istri kok seperti ini, ya. Tapi Rasulullah ya biasa saja. Rasulullah mengatakan kepada beliau, ya, kumpulkan makanan tadi, beliau kembalikan, maka kata beliau, ibu kalian sedang cemburu, selesai, ya. Jadi tidak perlu kemudian hal-hal yang kadang-kadang sepele itu diperbesar, ya, malah panjang sampai kemana-mana itu, ya, urusan piring saja itu bisa sampai panjang itu urusannya, kalau bukan dengan adab, bukan dengan akhlak yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, ya. Termasuk terakhir kemarin itu kan kita membahas tentang, ya, apa, kisahnya Hafsah. Jadi Hafsah kalau tadi beliau yang punya masalah dengan Aisyah, kalau sekarang Hafsah ini buat masalah dengan Sofia, ya, Sofia. Jadi Rasulullah itu punya istri juga dari orang ahlul kitab, ya, tapi kemudian masuk dalam Islam, namanya Sofia, ya. Kemudian apa, Hafsah mungkin ada selisih paham ini dengan Sofia, kemudian mengatakan ya binta Yahudi, anak orang Yahudi. Wah, ini dengan istri Nabi yang lain, dengan Sofia tadi. Maka fabakat, ya, menangis si apa Sofia tadi, kok dipanggil anak Yahudi, ya. Maka ketika saat itu datang Rasulullah SAW sementara Sofia dalam keadaan masih menangis, maka ditanya oleh Rasulullah, ma yubkiki, wahai Sofia, kenapa engkau menangis, apa yang membuat engkau menangis? Maka kata faqalat, ya, maka berkata Sofia, qalat li Hafsah, Hafsah itu sudah mengatakan kepadaku, ini bintu Yahudi, aku ini anak orang ya Yahudi, ya, jadi disebut Yahudinya, ya. Maka Rasulullah mengatakan, innaki li ibnatan nabi, engkau tidak perlu nangis, engkau tidak perlu bersedih, karena sesungguhnya engkau ini adalah anaknya para nabi. Wa inna ammaki la nabi, pamanmu nabi, wa innaki la tahtan nabi, suamimu ini juga nabi. Fa fima tafkharu alaik, apa yang harus membuat engkau, ya, bersedih, apa yang membuat engkau harus rendah? Bapakmu nabi, pamanmu nabi, suamimu juga adalah nabi, ya. Thumma qala ittaqillah ya Hafsah, kemudian istri yang satunya lagi Hafsah tadi dikatakan, wahai Hafsah, bertakwalah engkau kepada Allah, selesai masalahnya. Jadi kita bisa bayangkan ini kalau mau dibawa panjang urusannya, ya, apalagi dibawa urusan mungkin dengan suku, nah, dibawa dengan suku, mungkin dibawa dengan yang lain-lain. Kita kan kadang kan suami istri tadi kan punya latar belakang yang berbeda, ya, ada yang mungkin dari keluarga, ya, mungkin ada budaya-budaya, misalnya di tengah masyarakat kita saja ngomong keras, ya, intonasinya mungkin, ya, bagi mereka adalah hal yang biasa di lingkungan, ya, apa namanya, beliau lahir
tumbuh berkembang dari pasangan kita tadi. Tapi ya mungkin bagi kita itu wah kayaknya beda sekali. Jadi antara misalnya orang Jogja, ya Jogja, mungkin Solo, ada nikah dengan orang Medan misalnya, atau mungkin nikah dengan orang Madura, contoh saja misalnya ini ya. Itu kan kalau dibawa ke perasaan, ya orang Jogja itu mereka mungkin dengar kata sampean saja itu langsung kayaknya masuk ke hati itu. Kok kasar sekali ngomongnya. Itu menurut orang Jogja, karena mereka pakai panjenengan apa gitu ya. Nah, tapi bagi orang di Madura, bagi kita bahkan di Malang ini ya, ucapan sampean mungkin kan ya dianggap biasa. Tapi bagi orang Jogja, saya tahu itu orang Jogja itu ya mereka rasanya itu gimana kalau dipanggil sampean, ya. Apalagi sudah ketemu dengan orang Medan misalnya. Medan itu orang Medan pun mereka bilang kami itu orang baik-baik, tapi ngomongnya dengan intonasi yang tinggi. Ya orang-orang apa yang memang lembut ya akan berpikir kok baik kok ngomongnya kasar begini. Ya, tapi sebaliknya juga mungkin bagi sebagian orang ada menilai wah orang Jogja, orang Solo kadang dianggap terlalu lembut. Nah ini apa perbedaan-perbedaan ini tidak boleh kemudian menyebabkan ya apalagi tadi dalam sebuah rumah tangga ini terjadi persoalan yang besar. Kita harus memahami bahwa kita hakikatnya sebenarnya adalah ya produk dari masa lalu kita. Setiap kita ini punya latar belakang dan masa lalu kita lah yang membentuk siapa diri kita sekarang ini. Tinggal sekarang idealnya kita ke depan ingin seperti apa, maka kondisi sekarang itu yang kita buat sebaik mungkin sampai kemudian yang ideal ke depan itu bisa kita wujudkan, ya. Wallahu taala alam. Nah, jadi di sini kelihatan Rasulullah SAW beliau ternyata bersikap baik, berusaha memberikan yang terbaik untuk pasangannya tadi. Itu bukan hanya ketika pasangannya masih hidup, ketika pasangannya ya istrinya Rasulullah SAW itu sudah meninggal sekalipun, misalnya Khadijah, itu beliau Masya Allah masih menunjukkan bagaimana ikhtiram, bagaimana bahkan rasa cinta beliau kepada istrinya yang sudah tidak ada lagi tadi. Sampai-sampai Aisyah yang tadi itu sangat disayangi oleh Rasulullah SAW, beliau pun mengatakan ma ghirtu ala nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah. Aku tidak pernah ada cemburu yang berat terhadap istri Nabi yang lainnya kecuali dengan Khadijah. Padahal ingat ketika Rasulullah masih menikah dengan Khadijah, maka Rasulullah kan tidak punya istri yang lain. Artinya apa? Ketika sudah menikah dengan Aisyah, Khadijah itu sudah tidak ada lagi. Ternyata Khadijah yang sudah meninggal saja itu masih membuat Aisyah itu cemburu. Kenapa bisa cemburu? Ya, karena Rasulullah itu kata Aisyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha asyattah. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam misalnya menyembelih kambing, selalu beliau bilang, ya, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Coba ambil bagian ini, kirim ini ke sahabat-sahabatnya Khadijah. Ya. Sahabat-sahabat Khadijah. Fa akhdabtuhu yauman. Sampai suatu hari karena seringnya menyebut Khadijah, ya. Pokoknya kalau nyembelih kambing, ada orang datang, tahu itu sahabat Khadijah gitu ya. Itu betul-betul perlakuan Rasulullah itu luar biasa. Ya, pernah dikisahkan ada orang tua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata oleh Rasulullah ini padahal orang sudah tua, sudah sepuh gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, Khadijah menikah dengan Rasulullah itu usia berapa? 40 tahun. Rasulullah usia 25 tahun. Ya. Kemudian kan menjadi nabi berarti 15 tahun kemudian ya. 15 tahun umur 40 tahun, berarti Khadijah umur 55 tahun. Kemudian Khadijah itu beliau meninggal kalau tidak salah itu sekitar tahun 2 Hijriah. Berarti 15 tahun kemudian. Ya, karena 13 tahun di Mekah, kemudian tambah 2 tahun lagi. 55 tambah 15, umur 70 ya. Berarti umur 70. Itu meninggal. Ternyata setelah beberapa tahun kemudian ya, itu ada wanita tua. Berarti wanita tua ini digambarkan usianya sudah 70-an tahun, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tadi menyambut sangat hangat. Ya.
kaifa haluki, aina kunti, pokoknya keadaanmu gimana, selama ini gimana keadaanmu, ya. Sampai Aisyah ini keheranan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau menyambut seorang tua seperti ini? Kadang Aisyah mungkin karena masih muda tadi ya keceplosan saja gitu ya, itu dengan sambutan yang begitu hangat. Kaifa tuqbilu li hadhil ajuzah bi hadhil iqbal, bagaimana mungkin engkau menyambut orang tua ini dengan sambutan yang sedemikian hangatnya? Maka kata Rasulullah, innaha ya min asdiqai Khadijah, dulu orang ini adalah sahabatnya Khadijah. Insyaallah. Jadi begitu cara Rasulullah, ya. Sampai kemudian ketika tadi ya dikit-dikit kalau ada nyembelih kambing itu dikirim kepada Khadijah, sampai aku pun marah, kata suatu hari kata Aisyah, Khadijah, ya, keluar kata Khadijah lagi ini yang disebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, inni kad ruziktu hubbaha, sungguh wahai Aisyah, ketahuilah aku itu telah Allah rezekikan dalam hatiku ini kecintaan yang mendalam kepada Khadijah. Bahkan dalam riwayat yang lain itu dikatakan Khadijah adalah orang yang dia beriman sebelum orang lain beriman, karena orang beriman pertama itu adalah Khadijah. Bahkan Rasulullah kan ketakutan kan ketika menerima wahyu yang pertama. Siapa yang menguatkan Rasulullah SAW? Itu adalah Khadijah, ya, diajak oleh Khadijah untuk ketemu dengan Naufal, ya, pamannya Khadijah tadi, ya, seorang orang Nasara, tapi dia seorang bukan rahib, ya, pendetanya, ya, pendeta tapi punya ilmu yang kuat. Sampai kemudian ya oleh Naufal tadi, Naufal bin Waraqah, ya, engkau adalah seorang nabi, yang datang kepada engkau ini adalah sama seperti Khamus, kata beliau, sama seperti yang datang dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Kalau saja aku masih punya umur, tentu aku akan bergabung dengan engkau, aku akan membela engkau, karena suatu saat engkau pun akan diusir dari kampung halamanmu. Karena memang kisahnya Rasulullah SAW ini sebenarnya sudah tertulis dalam, ya, Taurat, dan sudah tertulis dalam Injil, ya. Orang-orang Yahudi dulunya mereka itu sebenarnya sudah menunggu-nunggu kehadiran dari Nabi terakhir tadi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan orang Yahudi, kenapa mereka kemudian menolak Islam? Orang Nasara, mereka juga sebenarnya kan bagian dari orang Yahudi tadi, itu menolak Islam sebenarnya hanya karena kesombongannya saja. Mereka percaya, bahkan mereka kenal dengan Rasulullah SAW itu dari kitab-kitab mereka seperti mereka kenal dengan anak-anak mereka. Tapi mereka berpikir waktu itu, kalau kita ingat kisahnya Nabi Ibrahim itu kan punya 2 istri, ya. Pertama nikah dengan Sarah, belum punya anak, kemudian nikah lagi dengan Hajar, baru punya anak Ismail. Nah, ternyata setelah itu, ya, dalam beberapa kisah dikatakan, ya, kemudian kan kita tahu kan bagaimana Ismail, ya, dan Hajar ini kemudian dipindahkan, ini kan dari Palestina kemudian dipindahkan ke Mekah, ya, yang waktu itu tidak ada orang, dan ditinggalkan oleh Rasulullah oleh Nabi Ibrahim di sana, ya, itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, dan ketika kembali tadi kemudian datanglah para malaikat ketika mereka akan menyiksa, ya, kaumnya Nabi Lut, dan saat itu juga dapat berita bahwa, ya, Sarah juga akan melahirkan seorang anak yang bernama Ishak, ya. Singkat cerita, Ishak punya anak juga nanti bernama Yakub, Yakub punya anak bernama Yusuf, dan seterusnya. Jadi dari keturunan Nabi Ishak, hampir semua anak cucu dari Nabi Ibrahim tadi itu adalah para nabi. Sementara dari garis keturunan Nabi Ismail itu tidak ada yang menjadi nabi. Makanya dalam sejarah orang-orang Yahudi, mereka katakan, wah memang ya betul, karena memang ini tidak dianggap sebagai keluarganya Nabi Ibrahim, ya, Ismail tadi. Kata mereka apa? Nah, kalau mungkin orang sekarang ya dianggap seperti pelakor, ya. Jadi Hajar dalam kisahnya orang-orang Yahudi itu dianggap sebagai pelakor, makanya tidak dimuliakan oleh Allah. Dan orang Yahudi yang dari anak keturunan Ishak, ya, kalau ada kalimat misalnya ya Bani Israel, Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub, berarti wahai anak keturunan dari Nabi Yakub. Dan ini hampir semuanya para nabi, makanya Nabi Ibrahim itu disebut sebagai bapaknya para nabi. Nah, orang-orang Yahudi
Mereka percaya nanti suatu saat akan datang seorang nabi terakhir namanya Muhammad. Tapi karena mereka sudah mengklaim that we are the chosen people, kita ini adalah orang pilihan, kata mereka, kita adalah orang terbaik, ya, karena memang orang Yahudi tadi diberikan keutamaan lebih dalam masalah kecerdasan, ya, meskipun mereka sikapnya itu banyak kemudian yang ya berulah, membunuh para nabi, ya, mereka bersikap kasar dengan para nabi, ya, bahkan ada yang membuat Tuhan. Nah, maka Allah pun kemudian melaknat orang-orang Yahudi tadi. Nah, singkat cerita, ternyata yang menjadi nabi itu bukan dari keturunan Nabi Ishak, tapi dari keturunan Nabi Ismail. Dan inilah yang membuat kenapa mereka tadi itu menolak, ya, kenabian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diceritakan oleh, ya, Warakah binti Naufal tadi, ya. Warakah tadi itu menceritakan bahwa engkau akan diusir. Nah, Khadijah itulah yang membuat kenapa Rasulullah SAW ini sangat cinta dengan beliau. Orang belum beriman, dia yang beriman. Aku dalam, ya, ketakutan, tekanan dari orang-orang, senantiasa yang menguatkan Rasulullah di awal-awal dakwahnya itu adalah Khadijah. Bahkan kita tahu Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah SAW adalah seorang yang kaya, tapi akhirnya setelah menikah dengan Rasulullah, karena beratnya perjuangan dalam dakwah tadi, bahkan kan dikisahkan kan ketika di Mekah saja Rasulullah itu sempat beliau itu meletakkan batu di perutnya tadi itu untuk mengganjal perasaan laparnya. Ini gambaran apa kata para ulama? Gambaran bahwa Khadijah hampir semua hartanya tadi itu dikeluarkan untuk mendukung dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan dari Khadijah juga Rasulullah SAW itu punya anak. Ya, nah, ma'asyar muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi ini sikap beliau terhadap Khadijah, istri yang sudah meninggal. Begitu juga dengan anak-anaknya, ya, dengan anak-anaknya, masya Allah, ya, diperlakukan dengan baik. Rasulullah memang pernah punya 2 anak laki-laki, ya, Qasim dan Ibrahim. Tapi keduanya ini meninggal waktu masih kecil. Jadi yang sampai dewasa itu hanya 4 anaknya, ya, dan salah satunya itu adalah Fatimah. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini memperlakukan anaknya ini dengan cara baik, dengan pendidikan yang terbaik, yang beliau berwasiat kepada kita, siapa baginya itu punya 3 anak perempuan, thalathu banat, ya, au thalathul akhawat, atau orang yang punya 3 saudari perempuan, au banatan, atau mungkin hanya 2 anak perempuan, au ukhtan, atau 2 saudari perempuan. Bahkan dalam riwayat lain ada sahabat menambahkan, seakan-akan kalau saja kemudian Rasulullah mengatakan hanya punya 1 anak perempuan saja, fa ahsina suhbahtahunna, kemudian dia memperbaiki hubungan, cara memperlakukan anak perempuan atau saudari perempuannya tadi, wattaqallah, dan dia betul-betul bertakwa kepada Allah. Dia didik anaknya atau saudarinya tadi menjadi orang yang bertakwa, maka fihinah falahul jannah, ya, pada mereka ini diperbuatkan dengan cara bertakwa tadi, maka pasti bagi orang ini adalah surga. Maka Rasulullah SAW itu mencontohkannya bagaimana beliau dengan anak-anaknya, misalnya dengan Fatimah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, betul-betul mengajarkan Islam dari dasar, dididik betul. Bahkan Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah putri Muhammad, kemari nak, ya, kata beliau, syilini ma syi'ti min mali, anakku, kalau engkau mau semua harta dari ayah, kalau engkau memang mau ambil silakan, tapi la ukhni anki minallahi syai'an, tapi engkau harus ingat nak, apapun yang bapak miliki ini tidak akan membuat engkau ada nilainya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak bisa menjamin engkau di depan Allah kecuali engkau sendiri nanti yang akan mempertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi tauhidnya ditanamkan. Nah, kamu harus tumbuh jadi anak yang solehah. Kalau yang laki-laki, kamu harus tumbuh menjadi anak yang soleh. Tanggung jawab orang tua tadi. Kalau anak laki-laki, ya, anak perempuan itu batasnya kan hanya sampai menikahkan saja. Itu kan kewajiban kita. Kalaupun kemudian setelah mereka menikah, kemudian mungkin kita masih ada kelapangan, kita bantu lagi mereka, maka itu adalah sebagai sedekah kita, sebagai keutamaan saja, tapi bukan kemudian menjadi kewajiban. Maka sebelum mereka memasuki usia dewasa, sangat wajib bagi orang tua tadi bukan hanya sekedar memperhatikan urusan
kebutuhan lahir mereka, tapi jangan lupa untuk kebutuhan ya dunia akhirat mereka, yaitu berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan tauhid, ya, berkaitan dengan akhlak mereka, ya. Misalnya sampai Allah pun ya menurunkan ayat, wahai para nabi, wahai nabi, katakan kepada istri engkau, kepada anak-anak engkau, kepada wanita-wanita kaum muslimin, ya hendaklah mereka ini menutupi tubuh mereka, ya, jalabihinna, ya, maka hendaklah mereka menggunakan, kalau dalam bahasa kita menggunakan jilbab, tutup aurat mereka. Dzalika adna ayya'rifna, yang demikian itu akan membuat mereka ini dikenali, fala yu'dzain wa kana, dan mereka tidak akan diganggu, wa kana Allahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi perhatikan pakaiannya, jangan sampai ada orang tua ya anaknya dari kecil itu sudah dibiasakan pakaian yang ya tidak menutup aurat, nanti kalau sampai besar ternyata dia melakukan yang seperti ini, menjadi kebiasaan sampai besar, maka ingat itu menjadi dosa jariyah dari orang tuanya. Tapi sebaliknya, kalau anak tadi itu kita didik, ya, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa, ketika kita sudah meninggal sekalipun, maka apa kata Rasulullah, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah karena doa dari anak yang soleh, ya, waladun soleh yadu'uhu lahu, ya. Jadi itu yang dilakukan, ya, kita perlu mendidik anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, memanggil mereka. Rasulullah tuntunkan, Masya Allah. Jadi Rasulullah ini sering berkunjung kepada Aisyah, termasuk ketika kepada Fatimah, termasuk ketika Fatimah itu sudah menikah, ya, maka dikatakan ya beliau itu menyambut Fatimah itu dengan sambutan yang sangat baik, dan duduk di sampingnya kalau sedang bersama-sama, suruh duduk, kadang-kadang mungkin di yamin au shimal, kadang-kadang apa namanya Aisyah duduk di kanan, atau Fatimah duduk di kanan atau di kirinya, dan Rasulullah menyambut langsung, marhaban bi ibnati, ya, selamat datang anakku, sini nak, sini nak, ya. Makanya sampai Rasulullah mengatakan Fatimah bid'atun minni, Fatimah itu adalah bagian dariku, adalah cabang dariku. Man akhdabaha akhdabani, siapa yang marah, yang membuat dia tidak senang, maka hakikatnya dia sudah membuat aku juga tidak senang. Siapa yang membuat Fatimah itu menjadi marah, maka hakikatnya dia juga membuat aku marah. Nah, ini sebagian riwayat mengatakan ini dikatakan oleh Rasulullah itu ketika Ali bin Abi Thalib itu minta izin kepada Rasulullah untuk menikah lagi, ya. Padahal Fatimah itu masih ada, dan Fatimah tidak mau untuk dimadu, ya. Ini bukan lagi, ya. Jadi secara hukum syar'i, ya, poligami itu boleh bagi yang memang bisa adil, ya, bahkan itu termasuk keutamaan kalau memang bisa adil. Tapi kalau kemudian hanya modal semangat, ya, akhirnya malah tidak berlaku adil, ya, maka ya justru akan muncul kezaliman, dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan minta pertanggungjawaban, bukan hanya sekedar di dunia, tapi nanti pada yaumul qiyamah akan ada orang-orang yang miring jalannya karena dia tidak bisa berlaku adil, ya. Mungkin nanti ini sudah mau selesai, mungkin kita cepatkan saja, ya. Ya, kemudian juga dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW tadi, beliau itu ya ketika di rumah yakhitu thawbahu, beliau itu suka menjahit pakaiannya, kemudian juga menyambung memperbaiki sendalnya, kemudian wayasna mayasna ar-rajul fi ahlihi, dan beliau juga kadang-kadang itu ya melakukan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para laki-laki di rumahnya. Mungkin kalau ada colokan, ada enggak ya? Biar ada sedikit lagi waktu sebelum kita Bismillah. Nah, ini dalam riwayat yang lain jadi juga dikatakan di antara hal yang sangat disukai oleh Rasulullah itu al-khiyatah, yaitu menjahit. Ternyata para ulama ketika kita cek berkaitan dengan hadis-hadis ini menunjukkan bagaimana pertama Rasulullah ini adalah orang yang tawadhu, kemudian juga ini menunjukkan bagaimana Rasulullah ini adalah orang yang sangat sederhana. Kenapa tawadhu? Ya,
tawaduk tadi ini insya Allah kan untuk syuruk kan nunggu sedikit lagi ya untuk soal syuruknya. Jadi Rasulullah tawaduknya tadi karena beliau punya tampilan yang sama seperti sahabat-sahabat yang lain ya. Jadi tidak kemudian kelihatan karena beliau adalah pemimpin di tengah kaumnya kemudian tampilannya itu sangat mencolok. Bahkan dikisahkan kalau ada orang luar yang datang, kadang-kadang mereka ketika datang ya ke Madinah itu mereka tanya, mana Rasulullah? Ya, beberapa hadis misalnya dikatakan saat itu kata para sahabat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang datang dari Badiyah, ya orang Badui. Maka apa kata orang Badui ini? Ayyukum ibnu Abdul Muttalib? Mana di antara kalian yang ya merupakan putranya dari Abdul Muttalib, maksudnya cucunya dari Abdul Muttalib? Atau dalam riwayat yang lain dikatakan ya ketika ada orang Badui tadi datang dan dia membawa ontahnya, dia masuk ke dalam masjid dan mengikatkan ontah tadi, thumma qala lahum ayyukum Muhammad? Mana di antara kalian yang Muhammad? Jadi ini menunjukkan coba bagaimana Rasulullah tadi beliau itu tidak menunjukkan perhatian tampilan yang berbeda dengan para sahabat yang lain. Ya ketika di masjid ya sudah bercengkrama biasa sampai orang tidak tahu. Dan sangat beda ini dengan orang-orang misalnya pada waktu itu di Parsi atau di Romawi. Ya. Makanya ada di antara orang-orang Parsi dan Romawi mereka sangat kaget ya. Karena apa? Karena kalau di Parsi dan Romawi ya, ketika ada misalnya seorang pemimpin, jadi namanya Nabi Muhammad SAW itu dulu kan berkibar sampai kemana-mana. Orang-orang Parsi, Romawi pada masa Heraklius kan itu, atau Hercules kalau kita kenal di sini, itu mereka di atas singgasananya. Sementara Rasulullah itu tidak punya singgasana, sudah duduk bareng bersama para sahabat ya. Kemudian tampilan beliau, coba lihat gelasnya Rasulullah SAW itu pernah suatu hari tangkainya itu pecah, maka beliau perbaiki, itu ditempel tangkai gelasnya tadi supaya enak megangnya, itu gelasnya. Kemudian makanannya ya, dikatakan oleh Aisyah tidak pernah kenyang Rasulullah SAW ya munzu qaddama ilal Madinah. Jadi Rasulullah dan keluarganya itu tidak pernah kenyang sejak hijrah ke Madinah. Jadi kita bisa bayangkan ya apa maknanya. Hidup beliau itu sangat sederhana ya. Bahkan dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan pernah 3 hari di rumahnya Rasulullah SAW itu tidak ada api. Maknanya adalah tidak ada yang dimasak, tidak ada yang ada di rumah kami kecuali hanya air dan korma ya. Jadi itu keadaan makanan di rumah Rasulullah ya, tidak pernah kenyang kata Aisyah keluarganya Rasulullah SAW dari tepung ya atau dari gandum, dan tidak ada di rumah kami itu lahmin, daging, illa ala dafab, kecuali pas saat kami punya tamu. Jadi Masya Allah Rasulullah meskipun beliau tidak bisa, beliau jarang makan daging, tapi ketika ada tamu wah itu dimuliakan betul, diusahakan ada daging ya, karena tamu tadi ya terutama di antara adabnya itu kita ya berikan suguhan yang terbaik ya. Kemudian di sini dikatakan kan pernah suatu hari ya 3 hari keluarganya Rasulullah itu tidak ada yang bisa dimasak. Suatu hari Rasulullah datang, kemudian apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, hal indakum syai'? Aisyah, ada enggak sesuatu di rumah? Maka qalat qultu ya, berkata Aisyah, aku pun mengatakan ya Rasulullah, ma indana syai' ya. Dalam riwayat lain ditambahkan ma indana syai' illal ma'. Wahai Rasulullah, kita tidak punya apa-apa kecuali ada air. Nah, coba Pak pulang dari masjid nanti kok udah keroncongan perutnya, terus tanya ke istrinya, Bu ada sesuatu enggak Bu? Enggak ada, ini cuma ada air. Nah, kita gimana kira-kira respon Pak? Loh tapi Rasulullah ya sudah, kata beliau fa inni shaim, ya enggak apa-apa kalau gitu hari ini aku puasa. Ini juga menjadi hukum ya, kalau puasa sunnah itu niat berjalan, niatnya pada waktu siang itu boleh. Kita nanti udah siang hari, loh saya dari pagi tadi kok belum makan ya, belum minum ya, ya sudah sekalian aja saya puasa, itu boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib itu harus sejak malam ya. Kemudian ini tadi pernah di rumah kami itu 1 bulan kata Aisyah tidak hidup api ya, kecuali yang ada itu hanya tamar dan mak
hanya ada korma dan air saja. Kita bisa bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, hidupnya seperti itu. Ya, sandal beliau tadi kan dikisahkan kan, beliau senang menjahit sandalnya. Maka di sini dikatakan anna ni'lan nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahuma qiblan. Sandalnya Rasulullah itu ada 2 talinya. Maksudnya ada ikatan-ikatannya. Coba Pak, kita masih mau enggak pakai sandal yuk? Mungkin kita kalau sudah ada tempel-tempelan itu mikir-mikir kita. Jadi begitu sederhananya hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tempat tidurnya. Coba, ada enggak di antara kita yang tempat tidur kita seperti ini? Firasnya Rasulullah SAW itu min adam, ya, itu dari apa namanya, serabut, dari serabut, ya, wahusyuhu, ini dari kulit, jadi apa namanya, ininya dari kulit, alasnya, wahusyuhu min lif, adapun di dalamnya itu diisi dengan serabut. Jadi serabut-serabut masukkan, tutupi dengan kulit. Itu tempat tidur Rasulullah. Dan ini yang pernah suatu hari membuat Umar bin Khattab itu menangis ketika Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah sedang rebahan, sedang berbaring. Kemudian tahu Umar datang, Rasulullah langsung duduk. Ternyata apa? Waktu berbaring mungkin tidak semua badannya ini ketutup, ya, dengan pakaian. Maka Umar langsung menangis, ya. Kenapa? Terlihat bekas athar fi janbihi, di samping tubuh Rasulullah ini ada bekas-bekas. Maka kata Umar, wahai Rasulullah, engkau mengambil firash, ya, sampai ada bekasnya. Engkau mengambil tempat tidur, ya, seperti ini, ya, dan sampai ada bekas-bekasnya. Andai saja engkau punya permadani sebagai tempat tidurmu. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, ya, ini satu riwayat, ya, aku itu tidak punya kebutuhan dengan dunia, dan dunia tidak butuh dengan aku. Ketahuilah, sesungguhnya tidaklah jiwaku ini, ya, kecuali aku ini dengan dunia seperti karakib. Aku ini seperti seorang apa namanya, pengendara saja. Sarafi yaum saifi, kemudian ketika berjalan suatu hari, maka aku pun bernaung di bawah sebuah pohon. Dunia ini ibarat pohon, kita ini dalam perjalanan panjang. Maka aku pun bernaung di bawah pohon ini saatan, 1 saat saja, min nahar, pada siang hari, thumma raha wa tarakaha. Kita istirahat sebentar di sini, kemudian nanti akan kita tinggalkan. Jadi saya tidak ingin terlalu nikmat, ya, di bawah pohon ini sampai kemudian disiapkan semuanya. Nanti kita tidur malah sampai sore, boro-boro nanti untuk bekerja, meneruskan perjalanan. Nanti jangan-jangan sudah tiba waktu maghrib. Nah, apalagi kita yang sebelumnya kita sudah sampaikan, ya, umur sudah 60, 70, ini ibarat matahari itu sudah mulai condong ke barat, sudah mau tenggelam. Maka jangan sampai kita terlena dengan dunia. Kamarnya, Masya Allah, ini kalau dibahas, wah, ini sangat sederhana, ya, sampai diceritakan oleh Aisyah ketika sholat saja. Kadang-kadang Rasulullah itu ketika sholat, beliau pegang tanganku waktu mau sujud, maka aku pun menarik kakiku tadi supaya ada tempat untuk sujud. Kemudian ketika Rasulullah faqamah, fa'idha qamah, ketika beliau berdiri lagi, fabasattuhuma, aku pun, kata Aisyah, panjangkan lagi kaki tadi. Ini menunjukkan kamarnya yang sangat sempit. Makanya Rasulullah SAW, ya, dikisahkan, ma taraka Rasulullah SAW dinaran wala dirhaman. Beliau ketika meninggal tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan dinar, ya, tidak meninggalkan kambing, tidak meninggalkan ontah, ya, dan beliau tidak berwasiat dengan sesuatu. Yang jelas beliau mengatakan, sesungguhnya para nabi, mereka tidaklah mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, sesungguhnya yang kami wariskan itu adalah ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu dari para nabi tadi, ya, namanya yaitu Rasulullah SAW, maka hakikatnya dia telah mengambil, ya, warisan yang paling berharga. Ya, wallahu taala alam. Mungkin sampai sini dulu, ya. Ini masih ada lagi, ternyata belum selesai, tapi ini mungkin sebagai gambaran bagi kita bagaimana Rasulullah SAW dengan keluarga itu sangat baik, ya, dengan keluarga sangat baik, dengan istri, dengan anak-anak, ya, termasuk juga hidup beliau itu sangat tawadhu dan sangat sederhana, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi, ya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahu taala alam. Ya, silakan mungkin sebelum ditutup kalau ada, ya, silakan. Terima kasih. Ustaz tadi kan menyinggung berkaitan dengan barokah. Ya. Ada yang menyebut barokah Ibn
Iya. Tapi sekarang akhir-akhir ini jadi viral kasus itu, dan menurut saya sebagai orang Islam agak tegang terkait dengan pernyataan biasa pun ketika Rasulullah menguasai Mekah, maka dibersihkanlah seluruh patung-patung di Ka'bah itu, kecuali satu gambar, yaitu gambar Maryam yang menggendong putranya, yang itu adalah Isa. Lalu dikaitkan dengan kalau begitu si Khadijah itu bisa jadi Kristen, ini non Islam, itu polemik betul. Kemudian ketika menikah pakai untuk apa? Nah ini juga sangat mengganggu. Jadi saya kira banyak kali Ustaz bisa pencerahan ini, karena terus terang si advokasi di kalangan tokoh Islam juga terbatas sekali. Saya lihat si Agus Mustafa meneruskan itu, tapi tidak sebanding dengan viralnya si yang dari non Islam, seolah-olah kalangan Nasrani mendapat angin. Ya. Terima kasih. Ya. Pertama memang perlu saya belum tahu kalau itu viral, yang mungkin saya belum mengikuti. Kemudian yang kedua, untuk sejarahnya mungkin insya Allah bisa jadi mungkin pertemuan berikutnya saya coba carikan informasi, ya, karena kalau untuk di patung-patung dihancurkan kemudian ada yang disisahkan, ada gambar seperti itu, saya belum pernah baca. Ya, nanti mungkin coba saya cari dulu. Insya Allah mudah-mudahan ya pertemuan pekan depan itu bisa kita sampaikan supaya tidak salah dalam menjawab, begitu ya. Yang jelas kalau kemudian ada menafsirkan bahwa Khadijah itu kemudian jangan-jangan dia adalah Nasrani misalnya, jangan-jangan dia bukan Islam, kan jelas Rasulullah tadi menyampaikan, bagaimana aku tidak mencintai Khadijah ketika orang lain mendustakanku, beliau adalah orang yang pertama beriman kepadaku. Maka dari sini kan jelas iman, ya. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah juga mengatakan, kalau saja laukana Musa hayyun, ya, kalau saja Nabi Musa itu hidup pada masaku atau Nabi Isa hidup pada masaku, maka tentu mereka akan mengikuti dengan risalah yang aku bawa, ya. Jadi sebenarnya agama Yahudi itu kan dari Allah, agama Samawi. Agama Nasara itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua agama atau semua para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah mereka ini diutus kecuali pasti membawa satu kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Jadi semua nabi itu membawa seperti itu, termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Musa. Nabi Isa yang disembah oleh orang-orang, ya, itu nanti pada yaumul qiyamah itu juga akan menyampaikan, wahai Rabb, bahwa sesungguhnya aku tidak pernah, ya, mengatakan bahwa aku adalah Tuhan mereka, ya. Jadi para ulama akhirnya menyepakati, kata mereka, bahwa sebenarnya ya agama Yahudi pada masa misalnya Nabi Daud, pada masa Nabi Musa, mereka adalah agama Islam dan pengikutnya itu adalah Muslim. Makanya kan dalam riwayat misalnya ketika Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu sekali-kali mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Itu Nabi Yakub, ya. Jadi agama, ya, Yahudi, agama Nasara ketika masih pada masa para nabi tadi, sebelum ada kemudian perubahan yang dilakukan oleh pengikut-pengikutnya, maka itu masih murni sebagai agama Islam. Yang membedakan itu hanya persoalan syariatnya saja. Jadi dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid itu sama, tapi kemudian dalam syariat hukum, misalnya kalau pada Nabi Musa orang melakukan dosa, di antara cara bertobatnya adalah dengan membunuh diri, bunuh diri. Tapi ketika masa Nabi Muhammad, bunuh diri itu menjadi perkara yang diharamkan, ya. Jadi saya mungkin baru bisa menanggapi tadi kalau ada kemudian menafsirkan ya Khadijah itu bukanlah seorang muslimah, nah ini mesti fatal, ini mesti salah, karena ada banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW. Adapun selebihnya
insya Allah mungkin kita usahakan pekan depan gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, cukup atau ada lagi? Ya, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Ya, semoga ada manfaatnya dan kita semua insyaallah ya semakin mengenal dengan Nabi kita Muhammad SAW, semakin mencintai beliau dan betul-betul menjadikan beliau ini sebagai uswah, ya, sebagai teladan bagi kita. Ya, khusus untuk pertemuan hari ini mungkin ada satu catatan lagi ya yang penting. Kita melihat memang Rasulullah tadi kok kayaknya sederhana sekali, miskin sekali gitu ya. Wah, kalau begitu kita pun harus jadi orang miskin. Nah, ini pemahaman juga yang keliru. Ya, jadi bukan berarti kemudian kita harus jadi orang miskin seperti ini, tidak. Ya, Rasulullah beliau ini sebenarnya adalah orang yang sangat kaya, ya. Bahkan ketika menikah pun kita tahu kan berapa maharnya? 20 ekor onta. Onta itu harganya bisa 30 sampai 50 juta. Kalau kita hitung bersih 30 juta saja. 30 juta kali 20 itu 600 juta mahar untuk bujang. Ya. Jadi menunjukkan beliau kaya raya, tapi beliau memang karena semangat dengan dakwah tadi akhirnya ya untuk level Rasulullah beliau siap ya dengan hidup yang seperti ini. Adapun kita, kalau kita bisa menjadi orang kaya, yang penting kekayaan tadi itu betul-betul kita dapatkan dengan ketakwaan, dapat dari yang halal, kemudian kita gunakan justru untuk mendukung dakwah ini, maka insya Allah akan membuat derajat kita semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zuhud itu di hati, bukan cuma sekedar tampilan luar kita. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.